Bali ini udah sesak. Ya. Kalau kita sesak nafas itu obatnya susah. Syukur-syukur dapat obat. Kalau nggak dapat obat, kita kan bingung sendiri. Oke. Jadi kita harus mengatur nafas. Bali sudah punya itu, apa, nyepi, ngatur nafasnya. Bentar lagi nih kita pergantian Saka dan seterusnya. Sehingga apa yang kemudian disiapkan oleh Gubernur kemarin, Pak Koster, itu menjadi pintu poin yang menarik. Harus dijaga betul. Kan pintu-pintunya udah disiapkan nih sama beliau nih, Nangon Sarketilo ke Bali, kemudian apa yang dibilang Putra tadi. Penyakit kita kan selalu begini, leadernya oke nih, navigatornya baik nih, pertanyaannya, kita punya ABK, kurang ajar nggak? Kan itu masalahnya. Ketika ada Wisman yang, maaf ini, yang naik ke puncak Gunung Agung dengan vulgarnya, dia mempirakan di medsos, telanjang, terima nggak? Nggak kan? Dulu Pertimu di Surijar bertegama kami demo. Tapi sekarang mau kita demo nih, tiba-tiba sudah dideportasi sama Pak Koster. Artinya apa? Inilah pemimpin yang paham budayanya. Dia menjaga budaya dia menjaga kearifan lokal dan menjaga taksu Balinya. Ya, walaupun ada konsekuensi, banyak orang pro kontra tidak setuju gitu kan. Kan kembali kepada tadi, kita tidak punya starting point pemahaman yang sama kan begitu. Itu persoalannya gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, ini kita di Bali 1 kehadiran anak-anak muda Bali. Ya, tokoh muda Bali yang concern juga tentang isu-isu kemudaan dan di organisasi Hindu ada Ibu Tu Eka Mahardika, Ketua DPP Pradah Indonesia Bali. Om Swastiastu. Swastiastu. Eka nggih. Terima kasih Eka sudah datang di Bali 1. Sama-sama, sama-sama. Satu lagi Ketut Bagus Arjana Wiraputra, mantan PP Litbang KMHDI. Om Swastiastu. Ini tiang panggil sire, Ketut. Ketut aja. Ya, ini kayaknya salah satu-satunya narasumber yang pernah kita undang yang ada nama Ketutnya ini. Ya. Ketut mulai langka. Ketut terancam punah ini. Terancam punah. Tapi katanya Pak Koster mau bikin KB 4 anak untuk melestarikan ketut. Ya, mungkin ini juga akan mendapat pelestarian nanti beli ketut ini nanti. Pelestarian di museum ini. Oke, yang mulai ngobrol-ngobrol, kita bicara tentang kepemimpinan Bali, atau ini kan mulai rame juga ya, mau Pilgub Bali 2024 dan mulai juga ada tokoh-tokoh yang mewacanakan sosok pemimpin Bali ke depan. Tapi dari perspektif anak muda nih Eka dan Ketut melihat apa sebenarnya menjadi tantangan pembangunan Bali ke depan, kemudian kepemimpinan seperti apa yang kita butuhkan untuk menjawab tantangan, termasuk mungkin ada suara-suara atau aspirasi anak muda yang ingin dititipkan kepada pemimpin kita. Mungkin yang mulai dari Eka dulu, singkat teman nanti ke Ketut. Oke. Apa ya? Sebelumnya saya makasih dulu nih karena diundang hari ini sama teman-teman di Bali 1. Jadi Bali hari ini kan seperti kapal besar yang kemudian merindukan nahkoda, kan begitu nih. Oke, kira-kira. ini keren, kapal besar yang merindukan nahkoda ya. Iya kan. Jadi tinggal sekarang nahkoda seperti apa yang kan mau kita pilih, kan pilihannya di situ. Nah, paling tidak kemudian kalau saya melihat Bali hari ini, yang dibutuhkan Bali itu pertama adalah aman dan nyaman, Bli. Dua hal ini. Kalau malah mengisi yang lainnya itu bisa sambil jalan. Kenapa? Karena hari ini kita selalu bertumpu dengan pariwisata. Oke. Kemudian ditopang dengan budaya. Kalau aman dan nyamannya nggak terjadi, yang lainnya nggak bisa kita isi. Jadi kita butuh kemudian pemimpin Bali yang bisa menghadirkan dua hal itu di awal. Kemudian isian yang lainnya akan mengikuti. Mau dari sektor ekonomi, pariwisata, budaya, seni, agraris, dan yang lainnya. Nah, ini menjadi tantangan kita karena kita lihat fenomena belakangan ini, tawuran banyak. Iya, Geng motor banyak. Orang-orang malah yang dari luar Bali lah. Betul. Kita nggak menyebut mereka pembuat onar, tapi kan minimal juga mereka menghargai kita. Gitu. Kita bicara oknum lah. Ya, oknum. Saya juga punya teman banyak yang kemudian ada di daerah-daerah asal itu. Saya juga punya mahasiswa yang asalnya di situ baik-baik semua. Tapi ini kan ada oknum yang entah mereka dari asal desa manapun, wilayah manapun, kabupaten manapun, provinsi manapun, itu harus difilter. Nah, ini jadi satu tantangan bagaimana kemudian pemimpin Bali mengelola manusia Bali dan penduduk di Bali. Nah, itu jadi tantangan yang pertama menurut saya. Dan kita harus berangkat dari situ. Kalau kita bisa menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, masalah yang lainnya kan kita tinggal menentukan positioningnya aja. Kalau posisinya benar, manusianya benar, yang lainnya pasti juga akan jadi benar. Ya, gitu. Termasuk tadi kapal ini mau dibawa kemana kan begitu? Iya kan. Nah, yang ke Ketut dulu sedikit. Nah, ini Ketut sebagai anak muda Bali yang juga namanya terancam punah ini.
Ini gimana melihat tantangan Bali ke depan ini? Kalau saya melihat ya, tantangan Bali ke depan itu semakin luas tantangannya. Karena Bali ini sudah masuki dunia global ya. Karena orang yang ke Bali bukan orang Bali saja. Ada orang luar Bali dari Jakarta sampai Indonesia, tapi ada juga orang dunia. Ya, wisatawan kan yang nanti ditarget kalau sekitar 7 juta ya di tahun ini ya. Sehingga berarti kan semakin sesak Bali ini. Kemarin kita membayangkan waktu nggak kebayang ya ketika sudah mulai booming di Nataru ya di akhir 2023 kan sampai macet sampai di jalan tol Bali Menara jalan. Kita nggak pernah membayangkan akan sebegitu crowdednya Bali. Walaupun hanya beberapa hari gitu. Iya. Sehingga dengan datangnya orang-orang luar ke Bali ini, yang harus dikuatkan Bali apa? Pertama, krama atau manusianya, yang kedua budayanya. Karena kekuatan itulah krama dan budaya itu tidak pernah terpisahkan di Bali. Karena itulah saya dulu di KMDI, di Ketua PD kami Bali sempat yang sekarang tercipta di kepemimpinan sekarang itu tahun 2015 kami aspirasi tentang mendorong DPRD Bali untuk membuat rancang undang-undang Provinsi Bali sehingga masuk ke prolegnas DPR dan DPD RI, tapi tidak terlaksana. Baru hari ini tahun 2023 kalau nggak salah ya, atau 2023 undang-undang provinsi lahir, sehingga itu membuat kami selaku aktivis itu lega. Leganya kenapa? Karena apa yang kami ceritakan tahun 2015 baru terwujud di sekarang. Itu di era Pak Koster kan? Ya, di era Pak Koster ya. Era Pak Koster yang baru terwujud. Sehingga cita-cita kami anak muda itu terwujud sekarang, gitu. Kenapa kami ingin memperjuangkan undang-undang Provinsi Bali? Selain ibu kotanya pindah dari Singaraja ke Denpasar, ada penguatan yang kami lakukan di sana, yakni budaya dan lingkungan alamnya. Karena kami dari dulu sempat beberapa kali mengalami sebuah kebencanaan, kalau saya bilang kebencanaan yang dialami umat Hindu. Dari pertimunya di Rongrong oleh Roberto Gamba tahun 2010 yang membuat kami semua aktivis Hindu kita bergerak, demo sampai ke DPRD Bali, minta agar budaya Bali salah satunya pertimu ini yang sakralnya dilindungi. Belum lagi pariwisatanya. Dulu ada isu undang-undang pariwisata sedang akan dirubah. Tapi kita di Bali kan mengedepankan konsep pariwisata yang budaya. Ya, isu wisata halal gitu ya, pariwisata halal. Yang saya nggak tahu masalah itu. Jadi kami berjuang ke sana. Lalu setelah pariwisata, lagi kami di Rongrong Bali ini tentang KSPN Besaki. Kami lagi berdemo biar KSPN itu ditolak. Kenapa? Karena kawasan Besaki itu bukan kawasan pariwisata, tapi kawasan suci. Yang kebetulan ada keunikannya, ada nilai sejarahnya, ada keagungan pesonanya yang indah, membuatlah dia daya tarik wisata. Itulah kami dulu lakukan. Dan sekarang cita-cita itu terwujud nih. Undang-undang Provinsi Bali tahun 2015 kita perjuangkan, sekarang ada. Itu tidak kita pikirkan. Lalu undang-undang pariwisata sekarang sudah berbasis budaya. Kami punya Bali. Saya bersyukur bangganya di sana. Kemudian kan KSPN Besaki yang dulu kami tolak sekarang sudah ditata Besakinya. Ada parkir yang dulu sumpah orang kalau sembahyang ke sana dulu marah-marah pasti karena kemacetan, sekarang sudah nyaman. Artinya semua ini sudah dijalankan secara sistematis dan di luar perkiraan kita selaku anak muda. Ya, artinya sudah fondasi sudah cukup bagus. Fondasi bagus. Nah, tadi yang kembali ke Eka dulu soal tantangan tadi dan kuncinya kan Eka sampaikan ada aman dan nyaman. Nah, bagaimana kalau kita bicara dari sisi manusianya atau SDM tadi kalau disinggung krama kalah bahasanya kalau Ketut gitu tadi bilang dari sisi penguatan SDM untuk tantangan Bali ke depan seperti apa? Sudah berdaya saingkah SDM Hindu kita, utamanya anak-anak muda kita gitu? Berdaya saing sangat, sangat berdaya saing. Cuman kan kita harus berikan dia pondasi. Jadi framing kalau bahasa saya, ada framing repackaging lah. Sama nih, saya mau lihat di sini ada minyak, kemudian ini minyak Prabu. Saya tertarik nih ketika melihat minyak Prabu ini, pasti dari ancient wisdomnya manusia Bali. Anggaplah kita starting point dari lontar Taru Permana. Startingnya pasti dari situ. Tapi kalau kita ngomongin Taru Permana kepada anak muda, nggak paham mereka. Kecuali mereka yang konsen. Akhirnya apa? Di repackaging, jadi minyak Prabu kan. Jadi mereka bisa paham secara klinis, ngerti secara repackaging jadi menarik, jadi orang selalu memakai ancient wisdom kita. Nah itu kemudian perlu kita biasakan di Bali.
Dan saya mendorong bahwa pemerintah Provinsi Bali, siapapun nakoda berikutnya, membuat pusat kajian peradaban Bali. Kenapa penting? Satu, tadi ketika kita bicara target market kita, tourism 7 juta. Kita mau target market dengan volume 7 juta atau menghasilkan value yang more than gitu loh, dari angka 7 juta itu. Ujungnya kan kita bicara peningkatan devisa. Boleh saja dong tourism itu targetnya 2 juta, tapi value devisanya boleh dong 100% gitu misalnya. Artinya belum tentu yang 7 juta ini value-nya lebih besar daripada yang 2 juta. Kalau kita bicara konteksnya misalnya quality tourism kan gitu, atau spending wisatawan. Sekarang kan kita perlu reorientasi kalau kita bicara tourism, dari mass tourism ke quality tourism. Jadi bukan bicara quality saja. Bukan bicara quality aja, karena kan kalau kita pikir sekarang Bali ini udah sesak. Kalau kita sesak nafas itu obatnya susah. Syukur-syukur dapat obat. Kalau nggak dapat obat, kita kan bingung sendiri. Jadi kita harus mengatur nafas. Bali sudah punya itu, apa, nyepi, ngatur nafas. Yang bentar lagi nih kita pergantian saka dan seterusnya. Nah, proses itu penting kemudian diterjemahkan dalam kebijakan publik nantinya. Dan permasalahan kita adalah, ada nggak orang-orang Bali, anak muda Bali yang mengerti DNA Bali masuk ke wilayah itu, mendampingi para pemimpin kita. Ya, para pengambil kebijakan kita. Yang ada di situ. Contoh sederhana, saya sering mengatakan begini. Saya suka dengan cerita Nangun Satkertilo ke Balinya Pak Koster secara konsep. Tapi kita perlu dorong lebih jauh lagi ke depan, karena lompatannya ini menjadi satu konsep pondasi yang sangat menarik dengan lompatan yang harus kita buat, dan ini harus continue. Apalagi kemudian ada 100 tahun Bali, kan gitu nih ceritanya. Ya, sudah jadi perda. Sudah jadi perda. Haluan pembangunan Bali 100 tahun. Tinggal sekarang kan asupan gizinya perlu kita siapkan, Bli. Contoh, kita bicara kemudian pepasihan Batur. Pepasihan Batur itu kan bicara bagaimana daftar subak dari Hulu Batur sampai kemudian Mas Yeti. Di situ semua ada, subaknya ada, sistemnya ada, pemimpinnya ada, keramu subaknya ada, kemudian sampai betaranya ada gitu. Jadi kita bicara hulu rohaninya ada. Pertanyaannya, pernah nggak kemudian kita memikirkan sebuah kebijakan yang holistik yang melibatkan pemimpin dari provinsi, kabupaten, kota terkait untuk menata wilayah ini sehingga urat nadinya betul-betul dijaga. Nah, untuk masuk ke ke hal-hal itu perlu step kecil dong gitu loh. Nah, ini yang kemudian perlu diselesaikan. Maka penyiapan manusia Bali seperti yang dibilang Tutwira tadi, saya sepakat sekali. Kita harus siapkan dengan betul nih manusia Balinya, baik itu dari sisi para penglingsir kita yang lahir di era baby boomers ini, dan juga generasi kami, generasi milenial dan Gen Z ini. Belum lagi nanti Gen Alpha akan datang nih, yang mereka datang udah dengan by gadget semua nih. Nah, ini yang perlu kita siapkan dengan matang. Ibarat pohon, Lia, kalau saya mengatakan Bali ini sudah tumbuh dengan subur. Batangnya bagus, akarnya terawat, kemudian cabang-cabangnya juga enak, bunganya ada, buahnya ada. Pertanyaannya adalah, kita mau mupuk nggak? Kan gitu sekarang nih. Pupuknya ada. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengelaborasi pupuk ini sehingga dia takarannya tepat? Dan betul-betul kemudian kita punya frame bagaimana menyajikan Bali ini dalam daftar menu kancah pertarungan global itu. Ya, jadi kalau kita ibaratkan tadi, Bali ini kan sebenarnya dia menunya komplit gitu kan. Tinggal nanti kita bagaimana packaging, mengemas, membahasakan, dan tentu juga menu ini kita juga harus makan dulu gitu kan, harus menyehatkan kerama Bali dulu kan begitu, bukan menyehatkan orang luar, kita ini stunting kan begitulah begitu bahasanya. Nah, bagaimana Ketut ini memandang mungkin apa kira-kira juga yang menjadi kebutuhan anak-anak muda yang mesti juga dipotret oleh pemimpin kita ke depan gitu. Kalau bicara kebutuhan anak muda, sekarang pasti kebutuhan anak muda banyak. Selain dia memenuhi kebutuhan di keluarganya, anak muda sekarang lebih expert dia ke dunia digital. Ada masih bertahan di kegiatan seni budaya, kebutuhan anak muda. Ada di dunia otomotif, sampai ada di dunia olahraga. Tapi yang perlu dipertahankan anak muda Bali ya, kalau Titiang ini dengan pergaulan Titiang ke teman-teman seniman, dia berharap seniman anak muda itu perlu dirawat generasinya. Kalau sekarang saya amati sudah ada harapan untuk merawat generasi muda ke arah pelestarian seni budaya. Lewat apa itu? Lewat program-program, kalau saya teliti
lakukan penelitian, program-programnya sudah luar biasa ini. Kalau dilihat di kebijakan pemerintah lewat apa tadi bilang Nangun Sakerti Loka Balinya. Contoh, kami tahun 2015 lupa menyampaikan dulu berjuang masalah Hari Aksara Bahasa Bali. Ya, saya ingat waktu itu saya masih di Bali Pos, saya ingat waktu di DPRD Bali, teman-teman KMDI kan waktu itu minta biar Bali ini punya Hari Aksara Bali. Sekarang baru ada ada pergub tentang pelindungan bahasa aksara sastra Bali sampai namanya Bulan Bahasa Bali. Kami berharap dengan adanya kegiatan Nangun Sakerti yang kemarin yang tadi dibilang itu, harapan saya sangat besar bahwa ke depan ini aksara Bali ini makin jaya dia, karena programnya sudah ada, pondasinya sudah ada. Anak muda sekarang, anak-anak yang punya keponaan di SD Saraswati dan Pasar sudah dapat pelajaran tentang bahasa Bali. Kalau terus mendapat ilmu tentang itu, saya berpikir ya, kalau saya meneliti bahasa Bali akan terus jaya, karena programnya terus diprogram oleh pemerintah Provinsi Bali. Jangan itu. Kalau bicara tadi packaging, Bali harus bagaimana? Saya tetap packaging terus budaya Bali yang harus dipertahankan dengan kearifan lokalnya. Saya nih baru turun dari Jakarta nih, tiba mendarat di Airport Ngurah Rai. Baru saya tengok ke kanan ya benar. Saya udah lihat ada aksara Balinya yang dituliskan I Gusti Ngurah Rai, aksara Bali. Jangan itu. Saya baru turun dari airport nih, keluar lihat hotel-hotel sudah ada tulisan aksara Balinya, hotel-hotelnya. Sudah, jangankan hotel, tempat fasilitas umum, contoh rumah sakit Bali Mandara, sudah aksara Balinya. Kantor-kantor juga, otoritas jasa keuangan ada aksara Balinya. Bank juga, BRI, Bank BPD Bali ada aksara Balinya. Artinya apa? Sekarang sudah kelihatan wajah Balinya, karakternya. Kenapa begitu? Bagi saya, budaya ini adalah peradaban yang tidak dimiliki negara lain. Bali adalah peradabannya tinggi. Kenapa Bali peradabannya tinggi? Karena sekali lagi kembali keramainya. Kerama Bali zaman itu hebat beli. Nah, saya kagum dengan kerama Bali. Kalau perlu dilestarikan. Ya, benar. Saya sepakat. Yang sepakat sih kalau kita bicara konteksnya budaya dan adat, kita ini nggak perlu diragukan lah. Tapi yang menjadi persoalan dan juga menjadi keresahan mungkin kan tadi adalah ketika yang bertanya bagaimana konteks daya saing dan konteks ekonomi kita. Nah, ketika kita bicara pelestarian seni adat budaya, itu kan ada cost. Kemarin ada konten yang di Bali 1 sama di TikTok juga soal ada salah satu tokoh mengatakan Bali ini butuh bantuan pembiayaan untuk pelestarian adat budaya, untuk upacara dan sebagainya. Ada juga yang memprotes, ini kan kalau kita bicara upacara itu kan adalah hutang kita atau kewajiban kita, nggak perlu dong misalnya uang dari pemerintah atau nggak perlu kita minta uang kemana-mana. Tapi kan ini menjadi persoalan juga, apalagi anak-anak muda. Nanti misalnya dia sibuk kerja atau ketika anak-anak muda banyak juga yang kerja ke luar negeri, ke kapal pesiar. Nah, ini bagaimana pemikiran kita menyeimbangkan itu? Sisi ekonomi lah misalnya kita bicara. Kalau itu saya jawabnya begini, Bli. Bali itu butuh mapping. Bali itu butuh blueprint. Kalau kemudian mapping itu tidak disiapkan, saya masih selalu mengatakan kepada tokoh-tokoh kita, forum-forum kita, Bali itu butuh mapping. Hari ini saya belum melihat ada mapping yang dilahirkan, ada blueprint yang dilahirkan dalam konteks itu. Tapi pintunya sudah ada di mana 100 tahun pembangunan Bali itu sudah diperdakan. Iya. Tinggal kemudian isinya kemudian kita harus jaga. Ini isiannya apa? Maka saya tadi bilang, ini ada kapal besar yang kemudian dia sudah punya perangkat yang lengkap. Perdanya ada, artinya jaringnya ada, kapalnya lengkap, dayungnya ada, peralatannya ada, navigasinya ada. Pertanyaan nahkodanya. Nah, bisa nggak menghadirkan navigasi yang benar untuk Bali? Itu satu. Makanya penting kita ingin dorong ke depan. Navigasi ini dibuat dulu deh. Sehingga dalam terjemahan 100 tahun itu, entah itu siapapun nanti leadernya, dia bisa mengejawantahkan itu. Dan kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah jangan biasakan mengamputasi kebijakan terdahulu. Yang harus dilakukan, kalau saya mengatakan dulu, kalau kita bicara zaman kerajaan Lia yang saya pernah baca dan pelajari, ketika seseorang membuat prasasti, raja berikutnya akan menyadur prasasti terdahulu dan kemudian menyematkan dirinya berikutnya. Jadi tidak ada amputasi di sini. Dan inilah pentingnya manusia Bali memahami proses itu. Itu satu. Kedua, bagaimana kemudian kita menyiapkan? Di sini penting kemudian membangun DNA-nya lagi. Kita tahu ada budaya, iya.
Kita paham nggak budaya kita? Karena itu pertanyaan berikutnya. Contoh paling sederhana. Ketika kita maturan ke sebuah pura, pernah nggak kemudian para pemerhati kita memperhatikan bahwa pura ini adalah bagian dari struktur geopolitik, geospiritual, geososial, geoekonominya manusia Bali? Jangan hanya dipandang kemudian ini adalah wilayah rohani tok. Enggak. Saya bisa mengatakan begitu kenapa? Karena saya hari ini mendampingi banyak pura Bali. Yang kemudian di pura itu, walaupun kita tidak ketemu lontarnya, literasinya, kita bisa melihat dari dua lainnya. Ada 3 DNA yang kita punya. 1, literasi. Literasi itu bisa tertulis lontar di situ. Kedua, ada situs. Ada benda yang kemudian kita bisa perhatikan. Ketiga, ada ritus. Ada kebiasaan, ada upakara di situ yang seterusnya. Yang ketiga ini bisa menandakan bagaimana kehidupan manusia Bali. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan. Dalam menyusun apa? Kebijakan Bali dong, gitu loh. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, apakah kita perlu uang dari negara untuk itu? Jawabannya perlu nggak perlu, kalau jawaban saya. Hari ini perlu. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak siap. Kalau masyarakatnya sudah mandiri, kemudian mereka bisa mengelola aset. Ya, kan tadi kembali ke pertanyaan ke aspek ekonomi. Persis. Harus ada pemberdayaan ekonomi dulu, secara ekonomi kita mapan, secara ekonomi kita sejahtera, sehingga kita nggak perlu mikir urusan liarnya. Artinya, betul. Berapa, oke lah kan begitu istilahnya. Gitu, maka kenapa saya tadi sampaikan mapping, blueprint, aset. 3 hal ini. Kalau nggak di mapping hari ini, kita nggak bisa membuat blueprintnya. Artinya navigasinya nggak bisa buat. Bagaimana ngelola aset? Nah, terus asetnya apa? Mari kita bicarakan. Yang mana kemudian termasuk aset Bali. Oke, ini menarik apa yang disampaikan oleh Eka. Mungkin Putra tadi nyambung soal ekonomi. Ada keresahan juga nggak anak-anak muda Bali bicara juga soal lapangan kerja? Karena kan sering juga kita temui kasus-kasus viral juga sempat lowongan kerja yang seolah-olah diskriminatif gitu, mencantumkan misalnya dicari non-Hindu. Nah, ini kan bagaimana ini? Padahal kita juga di Bali secara ekonomi, teman-teman anak-anak muda ada kekhawatiran nggak untuk lapangan kerja dan sebagainya? Atau mungkin apa yang diharapkan dari pemerintah nanti untuk konteks ekonomi gitu? Ya, kalau anak muda sekarang ya, ke ekonomi mungkin sudah ada yang mengarah ke industri. Industri. Dia ada ahli desain baju, ada mesti kreatif mungkin arahnya. Ada ahli desain busana, ada ahli desain produk branding Bali yang berupa minuman contohnya. Yang sekarang lagi keren kan arak Bali itu. Jangan-jangan yang buat desain botol sampai kemasannya anak muda Bali itu yang brandingin. Jadi anak muda Bali sudah mengarah ke sana urusan industri. Karena kalau kemarin Picapes tuh, Picapes yang dibantu sama, kalau saya melihat kebijakan publik oleh pemerintah provinsi Bali di lapangan Renon itu, Picapes itu saya yakin anak muda itu dia beralihnya ke industri dan semua produk lokal itu. Artinya anak muda sekarang sudah mengarah ke sana, tapi yang harus dikedepankan Bli, kalau saya anak muda juga harus melihat potensi yang ada di Bali. Contoh nih, arak Bali nih. Kalau saya sisi positifnya arak Bali luar biasa. Dulu tanpa arak Bali ya, minuman beralkohol itu banyak sekali beredar di Bali, di kawasan pariwisata. Itu minum impor. Kita impor kan semua. Minum impor. Jadi yang menikmati orang luar, bukan orang Balinya. Pengusaha besar juga. Sedangkan petani kita, alam Bali kita punya pohon jake, pohon kelapa, sama pohon tal. Kalau leluhur tuh, beliau menciptakan adanya pohon itu, beliau menciptakan namanya tuak baru ke arak fermentasinya. Tujuannya untuk apa? Satu, untuk kegiatan selalu upacara keagamaan berupa tetabuhan. Kan ada tetabuhan arak Bram ya. Kemudian yang zaman sekarang ini harus kita ke industri ini, minuman beralkohol ini. Saya yakin anak muda ke sana. Tapi yang belum diambil nih ke inovasi ke arak Bramnya. Arak Bram kan untuk kegiatan upacara nih. Kalau seandainya 3 juta penduduk Bali saja deh, semua umat Hindu itu, dan anak mudanya mengemas ke industri arak Bram dengan kemasan yang bagus, dijual ke umat Hindunya untuk kegiatan upacara keagamaan, 15.000 per liter itu contohnya, kali 3 juta, saya yakin 45 miliar itu keuntung untuk petani dapat. Uang beredar. Uang beredar, 45 miliar loh. Itu baru satu upacara feodalan. Satu siklus upacara. Ya, belum lagi upacara lainnya, kayak galungan, kuningan, benjang, tapi namanya Nyepi. Sebelum nyepi? Pengerupukan. Pasti itu. Butuh arak Bram itu ya. Pecaruan. Pasti butuh arak Bram. Artinya apa? Anak muda harus marah ke sana. Karena saya bukan jiwa bisnis, karena saya di organisasi lebih banyak ke kebijakan publik kita amati.
lebih baik anak mudanya dunia bisnis mengarah ke sana aja. Kita bantu petani dengan kemasan packaging rak bremnya, kita jual ke umat Hindu, kerjasama dengan Parisade mungkin atau MDA mungkin untuk dikampanyekan bahwa rak brem ini mempunyai manfaat secara nasional. Tapi untuk kegiatan pariwisata perlu kita ambil juga bagian anak-anak orang-orang Bali itu. Kenapa? Daripada minuman impor yang terus berjaya di dunia pariwisata, coba masuk diskotek. Jujur kan, saya pun pernah masuk diskotek. Minumnya pasti ada whisky. Arak itu dulu zaman mahasiswa SMA lah, nggak pernah ada di dunia pariwisata. Sekarang perlu dimasukkan itu, didukung. Kalau saya dukung. Dan itu kan juga sudah menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali dan juga khususnya di era kepemimpinan Pak Koster kan. Maka dari itulah saya perlu memberikan support, dukungan dan apresiasi kepada kepemimpinan Pak Koster itu. Karena ini serius menata ekonomi Bali pondasinya dengan alamnya ada pohonnya, keramainya punya kekuatan membuat araknya, tapi digunakan untuk hal positif untuk kegiatan ekonomi itu, bukan untuk mabuk ya. Kegiatan ekonomi penunjang pariwisata. Kemarin loh, saya selaku peneliti saya punya keluarga, saya anggap keluarga orang peneliti dari Jepang ini namanya Mariko. Saya tanya, Mariko tuh messenger saya, Putra apa kabar, sehat? Sekarang saya baru tahu Bali punya packaging kemasan namanya arak Bali yang sudah dikemas, ada pita cukainya, terus ada tulisan aksara Balinya. Ini mirip kayak budaya kami di Jepang, Putra, yang namanya minuman Jepang sake. Saya bilang, iya, sekarang lagi dibuat kemasannya untuk melawan produk impor itu. Saya setuju gitu dia Mariko itu. Saya setuju. Kenapa? Karena ini salah satu pelestarian kebudayaan dan ekonomi. Karena orang Jepang dia dengan kekuatannya, kalau nggak sake itu difermentasi dari beras loh. Jadi dia kekuatan ekonominya dia edarkan kepada publik. Ini minuman yang bisa dimanfaatkan tapi ada takarannya. Sampai menjajah Bali loh. Ya benar, kalau kita lihat peta konteks sekarang misalnya kan sekarang sudah dianggap adalah neokolonialisme adalah penjajahan secara ekonomi dan penjajahan secara budaya. Budaya itu infiltrasi bisa masuk menjadi nilai ekonomi. Contohnya misalnya hal sederhana K-pop. Kan anak-anak muda demam K-pop itu kan budaya Korea, tapi dia transformasikan menjadi produk bernilai ekonomi yang bisa menyebar ke seluruh dunia gitu kan. Jadi termasuk kalau Jepang kan ada anime gitu misalnya yang kita suka juga gitu kan. Jadi perlu kami dukung itu karena kekuatannya potensinya besar secara ekonomi dan secara budaya pelestarian. Belum lagi ada Hari Arak Bali. Saya tanya Mariko di sana ada festival nggak tentang alkohol sakenya? Ada Pak, itu dia. Kenapa? Kalau saya ya mentafsirkan ke depan, kalau Pak Koster lagi nih, saya mentafsirkan ke depan nih. Hari Arak Bali itu harus dikemas lebih matang lagi. Contoh, karena Arak Bali punya kekuatan untuk usade, perlu dipamerkan. Arak Bali itu untuk usade. Pengobatan. Perlu diseminarkan, didialogkan dari generasi ke generasi, biar paham. Selain Arak Bali untuk kegiatan ekonomi dan upakaranya, perlu dipamerkan. Itu. Kan sekarang kita harus ke sana arahnya, ke edukasi, itu perlu dilakukan. Karena Hari Arak Bali tidak hanya ada di Bali saja. Bahkan kalau saya jadi ketua PHRI ini contohnya, saya malah pengen memberikan agenda pariwisata, kunjungan pariwisata itu pada setiap bulan Februari ada Hari Arak Bali loh. Pada Wisman tuh saya arahkan nanti. Kalau saya jadi ketua PRI contohnya, saya pasti mengarahkan, hey para Wisman, ayolah ke Absenter ada Hari Arak Bali, ada edukasi Arak Bali untuk kesehatan wisata, untuk kegiatan ekonomi dan untuk upakara. Ya, bisa menjadi experience tersendiri juga. Jangan-jangan salah satu Wisman itu ada seorang peneliti budaya yang bisa menakar kekuatan Bali secara budaya dan ekonominya dan menjadi sebuah buku dan menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang global. Bali punya itu. Dengan kekuatan. Itu menarik. Nah, mungkin saya nyambung ke Blieka. Konteks tadi potensi budaya bisa menjadi potensi ekonomi. Nah, ini pandangan anak muda sendiri seperti apa? Karena kan kalau Tiang juga sebagai anak muda kita tanya, mereka menganggap pelestarian budaya ini sebagai beban. Tapi kan padahal tadi sebenarnya ada nilai potensi, ada ekonomi yang juga bisa kita ambil dari sana. Gini, kebetulan saya juga adalah seorang pelaku budaya ya. Saya penari, kemudian kalau dibilang seniman ya senang berkesenian gitu kalau bahasa saya. Kalau seniman belum lah. Jadi saya sendiri sering terlibat dalam proses topeng wali, sidakarya, kemudian ngerang dan seterusnya. Nah, kebudayaan Bali kan lahir dengan budaya.
Nah, budaya ini hidup, mapan, dan seterusnya ada di Bali. Dan itu sudah menjadi pilar kekuatan, kalau bahasa saya Saka Bali gitu loh. Nah, Saka Bali ini sudah terbentuk. Tinggal bagaimana kemudian menjaga siklus. Kalau siklusnya dijaga, potensi ekonominya muncul. Nah, saya punya beberapa teman-teman yang ada di wilayah budaya ini. Mereka ujungnya adalah kekurangan pangsa pasar. Oke. Kenapa kurang? Karena mereka tidak paham cara membuat pasar. Pasarnya ada. Tapi bagaimana menggarap pasar, itu yang perlu disiapkan. Dan inilah pemerintah Provinsi Bali harus hadir. Kenapa? Karena contoh kemarin ketika saya ketemu dengan beberapa teman-teman desain grafis yang ada di Tampak Siring, itu ada gengnya Rakajana dan seterusnya di situ. Ketika kita ngobrol, saya ketemu dengan di Rakajana, kemudian ada Gusman juga di situ, ngobrol dan seterusnya. Yang hebat adalah mereka selain berkebudayaan, mereka siapkan pasarnya. Iya. Nah, kita kan yang terjadi cerita K-pop tadi kan disiapkan pasarnya. Ya, berarti pasar disiapkan dan juga mereka produk itu kan mereka dibuat juga berdasarkan selera pasar gitu. Betul. Ada dua klasifikasi produk nih bagi para seniman ini. Karena begini, penyakit kita adalah teman-teman seniman ini kadang-kadang realistis dan idealis ini beda tipis. Terlalu idealis mungkin. Ada yang teman-teman yang memang sangat idealis. Saya setuju. Karena kita punya idealisme juga gitu loh. Nah, kita punya idealisme juga, tapi jangan lupa kita juga butuh realistis. Realita hari ini kita butuh bagaimana menjaga ini. Ini butuh cost, butuh biaya. Dari mana datangnya cost ini? Pasti dari product knowledge yang kemudian dipasarkan, kan gitu nih ceritanya. Nah, ini product knowledge ini dan pasar ini bisa tercipta dari mana? Satu, dari produk yang kita ciptakan. Kedua, di intervensi. Intervensi dari mana? Dari sang seniman sendiri, sang budayawan sendiri, dan juga pemerintah tentunya. Nah, ini harus nyingkron. Jangan sampai kemudian para birokrat kita yang di sini entah itu Disperindag terutama Perindustrian Perdagangan, UMKM dan seterusnya, koperasi yang berkaitan lah dengan cerita pasar ini tidak mampu membaca pasar. Kalau tidak mampu membaca pasar, bagaimana menciptakan pasar? Kan gitu nih ceritanya. Sedangkan produk knowledge kita banyak sekali. Produk kaos misalnya, yang kemudian berbau budaya. Itu banyak banget, tapi kemudian disalurkan kemana? Kalau kita bicara hotel saja, jangan berpusat pada satu, istilahnya pusat oleh-oleh saja. Tapi produk ini bisa disebar, diintervensi dengan apa? Kebijakan tadi. Saya sepakat yang dibilang Putra. Mudah-mudahan benar dia jadi ketua PHRD. Karena seorang pengamat bisnis. Nah, artinya siapa tahu intervensi itu kan bisa muncul bahwa ini dikumpulkan, kemudian produknya bisa disebar di hotel-hotel ini. Ada kerjasama di situ yang kemudian dimuncul. Ada t-shirt yang kemudian disampaikan. Ada Thanksgiving yang kemudian diberikan. Nah, itu kan bisa jadi kecil, tapi itu sangat memberikan dampak. Kali sekian. Kan kali sekiannya nggak pernah dihitung ini. Nah, makanya kenapa balik lagi ke cerita saya di awal, kita butuh nih mapping. Sehingga navigasi kita benar ke depannya. Dan yang penting juga menurut saya ke depannya, kita ini harus menyiapkan para leader di Bali. Penyakit nak Bali itu kan selalu begini. Mereka tidak siap melihat semetonnya, kemudian berada di wilayah itu. Maka saya sering mengatakan Bali itu perlu saling isi, saling gisi kalau bahasa saya. Saling isi, saling gisi maksudnya? Saling isi itu adalah saling support. Sama halnya dengan cerita hari ini. Ya kita saling support. Terus menyampaikan ke saya, beli gini-gini, oke siap terus, gini-gini. Artinya kita saling support. Saling isi. Saling gisi, ya betul-betul harus saling berangkulan. Coba kita bayangkan hari ini. Mana sih ada manusia yang sempurna? Tidak ada. Kemudian dari produk kebijakan, dari gubernur pertama sampai kemarin di periodenya Pak Koster, ini kan semua ada sesuatu yang baik nih. Nah, jangan kemudian kita biasakan nyinyir kepada salah satu tokoh kita. Betul, mereka punya kekurangan, iya. Tapi mari kita berikan asupan gizi untuk membenahi Bali ke depan. Kecuali memang ngeyel tokohnya, ya udah, mari kita selesaikan saja, kan begitu. Tenggelamkan, gitu. Iya kan bisa saja. Tapi kalau memang ini pondasinya perlu dilanjutkan, mari kita lanjutkan. Kan begitu. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang baik ini yang kemudian harus dilanjutkan. Sehingga buat saya dalam menyajikan Bali ke depan harus secara holistik. Genuine Bali ini kan tercipta, saya tertarik dengan bahasa manusia Bali, alam Bali, semesta Bali. Jadi komponen ini sudah ada sebenarnya, tinggal kemudian mari ruang ini dibuka lebih lebar sehingga yang terlibat lebih banyak. Bukan hanya sekedar volume, tapi secara kualitas. Contoh kemarin saya sempat kolaborasi dengan beberapa teman-teman di Pancar Langit ketika Gongde Rama selaku pimpinan
Pancar Langit kemudian diskusi dengan kita terkait dengan busana Putri Indonesia. Kita sampaikan bagaimana tentang konsep Basuki ada di situ. Passionnya ditampilkan. Bagaimana kemudian, saya lupa nama desain yang jelas anak muda Bali, mereka tampilkan dengan sangat luar biasa dan sampai menyita perhatian. Bagaimana kemudian mereka berkolaborasi, fashion designer ini, anak-anak muda Bali ini, kemudian ada dari Sanggar Pancar Langit memberikan konsep tentang Naga Basuki, kemudian saya ikut untuk mensupport itu dalam konteks narasi. Bagaimana konsep Besakih ini, nah kan gitu nih ceritanya, Besakih ini kan bicara keselamatan. Bagaimana kita menghadirkan keselamatan bagi manusia Bali, alam Bali, dan semesta Bali. Karena Bali ini adalah wadah bagi semua. Kalau bahasa saya melting pot. Ini our home gitu loh. Siapapun boleh datang ke sini, tapi jangan kemudian sertifikatnya diambil. Nggak semuanya orang Bali kan gitu. Tadi saya tertarik juga dengan tadi kekuatan sebuah narasi untuk mendukung sebuah produk dan juga konteksnya tadi pemasaran. Anggaplah Bali ini sebagai sebuah tadi produk yang punya banyak macam-macam dan punya unique selling point banyak gitu kan. Jadi narasi itu juga perlu diperkuat, dan narasi itu dibangun juga berdasarkan kearifan lokal atau digali dari tadi kan ada dari lontar, ada dari prasasti dan sebagainya yang memang punya kearifan lokal sendiri, dan saya rasa juga punya nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya gitu. Coba lihat beberapa film sekarang di Indonesia, terutama yang saya lupa judulnya kemarin, saya sempat potong dan itu upload di salah satu sosial media yang saya kelola, namanya Literasipedia. Ada sebuah kalimat percakapan di film itu, film Indonesia ini, saya lupa judulnya apa, tapi yang jelas diperankan oleh beberapa orang Bali. Ada teman-teman dari Sanggar Dibone juga waktu itu yang juga ikut. Lontar itu adalah cara membaca kehidupan. Diselipkan kata itu di film itu sehingga dia memberikan makna yang lebih kuat di cerita itu. Eat, pray, and love di Bali. Kenapa kemudian love itu ada di Bali? Eat-nya ada di Paris ya. Eat-nya ada di Paris. Pray-nya ada di India. Love-nya ada di Bali. Terjemahan love ini menurut saya yang kemudian harus dihadirkan. Bahwa Bali itu adalah pulau cinta. Cinta yang seperti apa? Bukan cinta yang physically. Tapi ada cinta yang konteksnya adalah dia spiritual tourism. Dia ada semesta yang dihadirkan di situ. Sehingga orang datang ke Bali dia menemukan dirinya. Jadi ketika orang datang ya find yourself gitu loh. Bukan lagi dia menemukan orang lain. Maka coba dilihat komentar-komentar orang-orang yang kemudian sudah keliling di Bali, menikmati alam Bali, budaya Bali, Bali yang sesungguhnya. Bukan saya bicara klub-klub itu ya. Jadi kalau klub itu ya itu fat side aja, yang kemudian menjadi cerita lain. Tapi ketika dia datang melukat, kemudian membaca garis tangan dengan warige yang kita punya dan seterusnya, dan kayak, oh iya, saya menemukan diri saya sendiri. Jadi cerita heal yourself, heal the world, starting point-nya dari mana? Dari Bali. Ya, itu ditemukan di Bali gitu. Jadi ketika orang kebingungan mencari jati dirinya, malah dia menemukan dirinya di Bali kan, begitulah bahasa sederhananya. Persis, makanya kekuatan narasi ini menjadi penting, Bli. Korea dengan cerita dinasti Joseon-nya, atau kemudian kita bicara Cina dengan dinasti Li-nya, kemudian Song-nya, Han dan seterusnya, itu kekuatan narasi yang dihadirkan, yang dibalut dengan retorika percintaan, retorika budaya mereka, retorika kerajaan mereka, tata kelola mereka, tapi value-nya diambil di situ. Di samping dengan dihadirkan daya tariknya dari pemain-pemain yang cantik, yang ganteng, ditambah lagi mereka punya quality. Ya, itu bagian trik marketing lah kan gitu. Ya persis, kan selling point-nya kan ada di situ. Ya, oke, itu yang mungkin beberapa poin terakhir lah dari banyak cerita yang kita sampaikan. Mungkin penegasan saja dengan kompleksitas persoalan Bali, kemudian tadi kita sudah punya kapal besar dengan segala perangkatnya yang siap mengarungi samudra, siap berjaya dan sebagainya. Nah, kan kuncinya di nahkoda tadi kalau bahasanya Eka gitu. Nahkoda seperti apa kalau daripada anak muda yang dibutuhkan Bali, dan sosok itu apakah sudah ada gitu? Kalau bicara seorang pemimpin ya,
Di Bali banyak pemimpin dengan beraneka ragam karakternya. Itu yang saya amati. Banyak pemimpin yang kalau saya pasti tidak pernah melakukan ujar kebencian untuk pemimpin apapun. Karena seorang pemimpin tidak perlu juga melakukan ujar kebencian. Tapi kalau saya amati, pemimpin yang berkaliber nih, dari sekian banyak pemimpin di Bali yang berkaliber nih, mungkin yang karena perjuangan kami sudah dituntaskan tahun 2015 tentang Undang-Undang Provinsi Bali, masalah Bali, kemudian masalah Besakih sudah dituntaskan, mungkin kalibernya ke Pak Koster ya, yang masih punya kaliber bekerja untuk menata Bali. Kenapa saya bilang demikian? Mohon maaf nih, kita harus belajar dari pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 jarang ada pemimpin yang bisa punya kesabaran revolusioner. Kesabaran di tengah ya. Paham kan? Kesabaran revolusioner. Tidak ada pemimpin yang disiapkan untuk menghadapi COVID. Coba dicek seluruhnya nggak ada. Atau pemimpin yang visi misinya akan menjaga ekonomi saat COVID nggak ada. Itu adalah post major yang tidak seorang pemimpin pun dilahirkan disiapkan untuk menghadapi COVID gitu. Nggak ada. Bali pernah mengalami ancaman. Pertama bom Bali 1, 2, 3. Itu pemimpin gubernur pasti pernah mendapatkan. Kemudian Gunung Agung meletus, Pak Mangku Pastike kalau nggak salah, mengalami. Semua mengalami goncangan. Goncangan paling besar sekarang ialah pandemi COVID-19. Pak Koster yang mengalami. Jadi alam itu lagi mendidik pemimpinnya untuk bersabar, untuk membuatkan strateginya. Nah, kalau saya amati kebijakan publiknya, beliau adalah punya kesabaran revolusioner dengan kebijakannya yang matang. Contoh ini, pada waktu pandemi COVID-19, turun ekonomi Bali tahun 2020 kalau nggak salah di bawah minus sampai 5%, minus sampai 6%. Tahun 2021 minus 2% kalau salah. Tahun 2022 kembali pulih dan triwulan 3 kalau salah, saya amati kebijakannya pulih dan plusnya itu 8%. Kenapa mengalami pertumbuhan sangat positif 8% demikian? Karena belajar dari pandemi COVID-19. Ketika pariwisata bukan penopang kita, beliau melakukan kebijakan kalau salah penguatan produk lokal Bali. Dari busana endak, dia keluarkan karena penenun banyak di Bali dengan kearifan lokal budayanya, dengan desainnya khas budaya Balinya, beliau pasarkan ke dunia pemerintahan terutama. Semua orang-orang pemerintah disuruh beli produk endak Bali. Saya setuju itu untuk menopang ekonomi kita, lokalan kita. Itu berendak. Produk lokal selanjutnya ada namanya beras lokal. Ada telur dari Bangli, beras dari Tabanan, sayur mayur dari Tabanan. Kalau saya baca di media-media itu dikampanyekan di hotel-hotel. Setelah pertumbuhan ekonomi Bali mau pulih ini, hotel-hotel disuruh beli. Salah satunya Marriott Group memanfaatkan itu. Sampai Kabupaten Bangli sama Kabupaten Tabanan melalui perusahaan daerahnya menyuplai hal itu ke hotel. Artinya apa? Kekuatan ekonomi ini sedang digali sama beliau untuk dipasarkan di hotel dan masyarakat, termasuk garam Bali. Dia kuatkan. Ya, yang artinya sudah dapat indikasi geografis. Ya, artinya Bali itu dia punya potensi ekonomi yang luar biasa yang harus dimanfaatkan, disebarkan. Sehingga itu baru 3 saya sampaikan. Selanjutnya, kenapa bisa pulih ekonomi Bali? Karena punya kematangan kepemimpinan dengan cekatan, karena mungkin beliau salah peneliti ITB ya. Beliau tanggal 7 Maret kalau salah, tahun 2022 tiba-tiba Wisman bisa ke Bali tanpa karantina. Sebelum namanya G20. Hebat banget itu. Ketika Wisman dibuka tanpa karantina, jadi masyarakat dunia sudah melihat, oh Bali sudah aman. Sudah siap. Siap, pertama tumbuh. Habis itu ada G20. G20 lagi perperangan ekonomi lokal dimanfaatkan oleh beliau. Pernah lihat presiden di dunia menggunakan baju ndak Bali? Bangganya luar biasa kita. Artinya apa? Beliau bisa memasarkan kekuatan ekonomi lokalnya kepada dunia. Kalau seorang presiden bisa menggunakan baju lokal, artinya baju itu kan aman, nyaman. Berarti baju ndak Bali nyaman apa aman nggak? Nyaman kan? Kualitasnya keren nggak? Keren kan? Artinya punya nilai hebat ini yang perlu dimanfaatkan. Nah, itu saya bilang beliau adalah pemimpin yang memiliki kesabaran revolusioner luar biasa untuk menciptakan itu. Belum lagi itu, Undang-Undang Provinsi Bali. Saya kaget kemarin membaca di Nusa Bali. Baru seminggu nih Undang-Undang Provinsi Bali terimplementasikan dengan pungutan Wisman 150.000, sudah 9,1 miliar uang terkumpul ke kas PAD Pemprov Bali. Artinya apa? Dulu Pemprov Bali hanya mengandalkan keuntungan pendapatan dari pajak
kendaraan Kendaraan bermotor. Yang itu kan jadi buah si malakama juga atau jadi beban itu juga. beban Artinya kemas. kalau ingin mendongkrak pendapatan, berarti kalau semakin banyak motor, mobil, Ya. semakin banyak kan gitu jadinya. Kalau hanya memanfaatkan itu, saya yakin Bali tidak akan tumbuh. Ya. Sekarang beliau ciptakan dengan pemanfaatan undang-undang provinsi Bali. Kita di luar skema saya dulu ini. Saya kira tidak ada skema begitu, tidak ada skema Ya. pungutan Wisman 90, hebat banget. Ya, dan itu kan potensinya dengan anggaplah asumsi 7 juta atau 6 sampai 7 juta bisa sampai sekitar 800 sampai 800 miliar sampai Iya. 1 triliun. Iya. Ya, artinya hebat banget itu. Kenapa saya bilang hebat? Karena dengan pungutan Wisman itu, dulu waktu saya mahasiswa, sering baca koran, hanya melihat orang ke Bali, Wisman ke Bali hanya kencing lagi pulang, lagi kencing lagi pulang. Sekarang Wisman ke Bali dimanfaatkan untuk bergotong royong menjaga alam Bali dan budayanya lewat pungut Wisman itu, sampai pendapatnya segitu. Oke. Dan saya yakin nih, selaku generasi muda nih, efeknya luar biasa. Contoh nih, kalau beliau Pak Koster itu komitmen buat lomba gogoh, kan terus buat lomba gogoh sama pemimpinannya. Saya yakin dengan uang pendapatan Pemprov Bali dengan pungutan Wisman itu akan dikemas lagi lomba gogohnya untuk generasi muda seketurunnya semakin hebat lagi kemasannya. Tidak hanya kemarin lomba hanya mungkin dikemas lebih menarik lagi, lebih berkreasi lagi untuk anak mudanya tampil dalam lomba gogoh itu dengan pemanfaatan itu. Belum lagi penguatan budaya yang lainnya dilakukan. Belum lagi kalau kami dulu berjuang tentang plastik, ancaman sampah plastik, alam Bali perlu dirawat juga. Biar Wisman yang berenang, yang surfing tidak ada plastiknya di pantai. Tidak kesangkut plastik. Itu mantap juga itu pergubnya. Kenapa saya bilang mantap? Baru terlaksana di pasar modern. Coba kemarin, sekarang kita ke Alfamart belanja. Saya pasti tidak dikasih kantong plastik. Artinya pergub itu sudah jalan. Hanya saja gerakan gotong royong ini mungkin peradah nanti harus gerak lagi untuk mengajak rakyat di pasar tradisional agar tidak terlaksanakan lagi. Ya, itu memang menjadi penguatan untuk ke depannya. Belum selesai ini. Ada lagi kebijakan operasionalnya. Ketika Undang-Undang Provinsi Bali sudah terlaksana ini dengan pungutan Wismannya, saya yakin kegiatan kebudayaan semakin tajam, semakin mantap kegiatannya. Dan karena beliau adalah seni tari topeng, saya yakin beliau akan memiliki sanggar-sanggar yang perlu dirawat kan, dengan bantuan pemerintah itu. Karena anak-anak sekarang banyak banget yang sudah bisa menari, menggambal, itu perlu dirawat itu dengan sanggar-sanggarnya. Siapa yang merawat? Pemerintah Provinsi Bali dengan itu. Lalu siapa yang menikmati kegiatan kesenian itu? Wismannya. Ya, kembali. Ini sebenarnya kan siklus yang berputar kan gitu semestinya. Ya. Tapi apakah kita terus tergantung dengan pariwisata? Tidak juga. Maka dari itulah kembali kuatkan ekonomi lokalnya. Itu maksud saya. Itu akan berputar ekonomi Bali. Karena kenapa ekonomi Bali dikuatkan? Karena Bali punya upekara yang memerlukan kekuatan tadi ekonomi yang saya bilang, itu. Kita butuh biaya untuk yatnya. Kalau saya menganalogi gini, saya sering ngobrol beberapa tokoh ya. Kalau kita ibaratnya lomba lari nih, orang Bali dengan orang non Bali, atau kita spesifikkan orang Hindu Bali dengan orang non Hindu Bali. Kita bawa beban 5 kilo, ada 10 kilo, mereka nggak bawa beban. Lari mana yang duluan nyampe garis finish? Logikanya nggak bawa beban gitu. Tapi kan bagaimana caranya tadi dengan keyakinan Eka bahwa kita punya daya saing, ketika kita membawa beban pun kita akan bisa sampai di garis finish sama atau mungkin bahkan bisa lebih dulu. Saya teringat dengan cerita begini, Bli. Kan Bali itu punya Wia Tutur ya. Kita pernah diceritakan bagaimana perlombaan kelinci dan kura-kura kan gitu ceritanya. Bali ini seperti kura-kura kalau bahasa saya. Seolah lambat. Bawa beban kan, bawa rumah tadi kan itu beban lah. Kalau saya anggap analogi itu adalah biaya upakara yang harus kita tanggung gitu kan. Betul. Nah, ini pasukan kelincinya kan banyak nih di luar ringnya kita. Tapi kan hebatnya kita manusia Bali ini punya knowledge, punya wiweke kalau bahasa saya. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan betul, Bli. Kenapa? Contoh, kalau saya saya senang belajar peradaban Bali dari abad ke abad itu ya. Misalnya dari abad ketiga. Abad ketiga, teman-teman di bangsa Indochina itu udah ke Bali. Buktinya mana? Ada. Mau cari ke Bangli di ujung itu, di wilayah Sukawanu naik ke atas itu masih ada tinggalannya. Yang kita cari apakah kita nengok ke belakang? Enggak. Kita yang perlu pikir kenapa mereka ke sini gitu loh. Itu satu. Kemudian kita bicara negara dulu, kita nggak punya logam, tetek bengek dan lain sebagainya. Kita melalui ke Tampak Siring, kita lihat di situ ada negara di Pejeng. Kemudian orang berpikir bahwa itu kebudayaan Dongsong, Cina dan seterusnya. Nggak, cetakannya ada di Tampak Siring. Orang Bali ngecor logam Bli zaman itu. Berarti apa? Knowledge-nya ada dan mereka mampu. Nah, belum lagi hal-hal lainnya. Kemudian di abad kelima, bagaimana kemudian ada Wangsa Kundia namanya.
kemudian melakukan kerjasama dengan bangsa-bangsa di Indochina. Berarti apa? Mereka sudah berpikir akulturasi dan kolaborasi. Nah, ini yang kemudian Bali harus terapkan di masa sekarang. Iya, maka penting kemudian membangun networking sehingga Bali itu menjadi sister island dari para negara-negara adidaya ini. Kalau bahasa saya, Bali itu harus jadi campuran, Li. Jadi bertemunya berbagai aliran, dan itu harus kita siapkan. Sudah terjadi? Sudah. Tapi aliran yang mana dulu nih, gitu kan? Itu pertanyaannya. Balik lagi target market kita. Selling point kita mau kemana? Sehingga mapping dan blueprint itu menjadi jelas. Kalau kemudian, dulu kan kalau kita berkaca, zaman masa kolonial dulu, Singapura itu mau dibentuk di Singaraja, Bli. Ini singa. Dibawa oleh siapa? Raffles. Sudah dilaporkan ke Inggris zaman itu, iya, tapi ada penolakan oleh orang-orang Bali zaman itu. Sehingga konsep Singapura ini, Tumasek kan namanya dulu, di Singapura ini, dipindahkan ke situ. Sehingga Singapura itu lebih kecil dari Bali kok, tapi kenapa mereka kuat? Saya tidak mengatakan Bali harus jadi Singapura, enggak. Tapi kemudian kita perlu berpikir, bagaimana cara berpikir seorang Raffles dulu ingin menempatkan itu di Bali, bukan di Tumasek. Berarti ada poin yang harus digali secara konteks percaturan politik dunia. Dan Bali butuh leader yang paham tentang percaturan politik itu. Dan kita siapkan. Sehingga apa yang kemudian disiapkan oleh Gubernur kemarin, Pak Koster, itu menjadi pintu poin yang menarik menurut saya. Yang titik poin ini harus dijaga betul. Kan pintu-pintunya udah disiapkan nih sama beliau nih, Nangon Sarketilo ke Bali, kemudian apa yang dibilang Putra tadi. Poinnya secara konsep pondasi saya suka. Tinggal masalah bagaimana menjaga dan siapa yang mengimplementasikan. Jangan sampai kemudian penyakit kita kan selalu begini. Leadernya oke nih, navigatornya baik nih. Pertanyaannya, kita punya ABK, kurang ajar nggak? Kan itu masalahnya. Iya kan? Tapi menjaga ini seru nih. Menjaga Bali ini seru. Banyak maknanya. Tidak hanya sekedar kita bicara, kita bebankan pada satu orang, kemudian akhirnya masa depan itu kita percayakan betul sama satu orang. Enggak, Bali itu harus berpikir, oke, gue percaya sama lu nih, jadi pemimpinnya, jadi leadernya, terus bagaimana dengan saya? Kan gitu pertanyaan berikutnya. Kalau kita kemudian mau ikut menjadi bagian yang, kalau bahasanya pelucutan gitu lah, artinya tidak setengah-setengah untuk menjaga itu, kita harus menjadi bagian yang terintegrasi dari pemimpin kita. Ya, jadi menjadi part of itu kan tidak sesederhana memaknai demokrasi hanya coblosan di TPS. Betul. Kita milih pemimpin 5 tahun sekali mencoblos di TPS, tapi kebermaknaan dan partisipasi tadi kan sepanjang proses dan sepanjang Bali itu ada, kan itu seperti harus menjadi pemikiran juga. Artinya tidak hanya kita berpartisipasi dalam konteks kita memilih, oke, saya sudah memilih Anda, tapi setelah itu kita nggak aware gitu kan. Betul. Saya ingin mengatakan begini, Bli. Belajarlah dari teman-teman kita yang berada di Jakarta dulu. Dulu ini rumahnya para orang Betawi, Bli. Yang kemudian hari ini sebagian besar dari mereka tidak menjadi main person di situ. Apakah Bali akan menjadi begitu? Pertama yang ingin saya soroti adalah coba kemudian dipetakan lingkar pantai yang ada di Bali. Siapa nih para owner land-nya yang ada di situ? Orang Bali kah? Kan gitu pertanyaan pertama. Terus ketika kita ketemu nih kuantitinya, pertanyaan berikutnya adalah akses. Kenapa? Semakin kita tidak punya akses terhadap pantai kita, segara kita akan kehilangan satu budaya melasti. Kenapa? Konflik nanti akan muncul. Hari ini mungkin baru-baru dulu pernah muncul beberapa kali. Ya, sering demo kita. Nah, kita demo terkait dengan hal itu. Tidak gunakan untuk upacara. Nah, ini penting. Kenapa? Karena berikutnya manusia Bali kan selalu percaya secara budaya bahwa pusat merde, niki kan mau nyepi niki, kalau mau kies, melasti bahasanya dan sebagainya. Tedun niki betara kabeh, kemudian ke pantai. Untuk napi ngamet merdel, kan gitu bahasanya. Berarti kita paham bahwa dari sini diajarkan, hai engkau manusia Bali, orang Bali, rawatlah kemudian airmu, segaramu. Di situ ada pusat kehidupan. Ada apa? Ada ikan di situ, ada potensi ekonomi di situ, ada garam di situ dan seterusnya. Yang sumber airnya dari mana? Dari gunung gitu. Kan gitu ceritanya. Ya, itulah ada konsep segara gunung kan. Persis, gitu. Maka terjemahan budaya kita harus kita juga terjemahkan secara ekologi. Dari ekologi ini kemudian akan muncul potensi ekonomi dan seterusnya. Maka penting sekali, saya ingin mengatakan bahwa siapapun yang kemudian menjadi leader Bali ini, dia harus paham DNA Bali. Jangan kemudian hanya karena dia berada pada level-level tertentu, yang hari ini banyak sekali orang siapapun banyak sekali yang jadi gubernur Bali.
di periode berikutnya ingin berhadapan. Kalau saya secara real mengatakan apa yang dibangun Pak Koster selama ini saya apresiasi betul. Terlepas dari kurang lebihnya seorang Koster gitu loh. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya kalau memang diberikan kesempatan silahkan lanjutkan, tapi mari kita benahi sistemnya, kita dampingi. Jangan sampai kemudian ini kalau dibiarkan sendiri kan kasihan juga. Pak Koster bingung juga nanti kalau kemudian melakukan itu sendirian. Kan kasihan juga karena kita bicara Bali menyiapkan, saya punya anak yang kemudian suatu saat pasti akan bicara dia yang akan mewarisi Bali ini. Pertanyaannya berikutnya adalah siapkah kita membuat warisan yang baik? Momentum dan monumen itu bukan hanya bicara bangunan, Bli. Ya. Betul. Kita akan bicara tentang bagaimana memanusiakan manusia kalau bahasa saya. Membangun peradabannya dari situ. Semakin kita berinvestasi di aset manusianya, manusia ini pasti akan bisa menjaga aset wilayahnya. Ya, saya sepakat. Kalau saya bahasa saya sering saya bilang kalau Bali ini tanpa manusianya, atau saya spesifik katakan, tapi tanpa bermaksud sara ya, tapi ini memang fakta. Tanpa manusia Hindu Balinya ya, menurut saya bukan Bali lagi. Ya, Ketika Bali tidak ada desa adatnya, tidak ada kayangan tiganya, tidak ada upakara juga yang merawat alam kita ya, menurut saya bukan Bali. Ada satu, Bli, yang mungkin yang perlu ingin saya sampaikan begini. Bli tahu Taman Babilonia? Dia jadi warisan kebudayaan kan? Ya. Sampai hari ini menjadi heritage kan? Dikunjungi kan? Orangnya ada nggak? Ya, itu. Nggak ada orangnya kan? Nggak ada orangnya. Maka Bali ini hati-hati jadi museum. Iya. Museum dari mana? Oh, pernah nih ada peradaban Bali dulu kan? Bisa aja kita peradaban besar yang kita kagumi di Yunani misalnya, itu kan peradaban-peradaban yang sangat sangat adiluhung pada masanya. Betul. Tapi ketika tidak ada orangnya, kan peradaban itu hanya tinggal pajangan. Tapi kan tetap bisa jadi dijual. Maksudnya ya hanya tinggal menjadi pajangan, menjadi tontonan, menjadi jualan. Begitu aja. Tapi jangan bicara museum, saya orang ahli museum. Tapi ini kayak tersinggung nanti namanya masuk museum dan agar Bali tidak jadi museum, jadi kan perlu krama yang paham dengan budaya Balinya, termasuk leader pemimpin yang paham dengan budaya Balinya. Kalau saya amati ya, kebijakan lagi, saya kan mengamati kebijakan nih. Ketika ada Wisman yang yang naik ke puncak Gunung Agung dengan vulgarnya, dia memviralkan di medsos, mohon maaf nih. Ya, telanjang lah. Telanjang. Terima nggak? Nggak kan? Jangankan dulu Pertimu di Surijar beragama kami demo. Tapi sekarang mau kita demo nih, tiba-tiba sudah dideportasi sama Pak Koster. Artinya apa? Inilah pemimpin yang paham budayanya. Dia menjaga budaya dia menjaga kearifan lokal dan menjaga taksu Balinya. Ya, walaupun ada konsekuensi banyak orang atau pro kontra tidak setuju gitu. Kalau saya kan kembali kepada tadi kita tidak punya starting point pemahaman yang sama kan begitu. Itu persoalannya gitu. Tapi untuk menjaga Bali memang perlu ketegasan. Kenapa? Kalau kita hanya butuh Wisman yang begitu, mohon maaf, Bali bukan kegiatan untuk begitu-gituan. Karena Bali punya kearifan lokal dan taksunya sendiri yang harus kita jaga sebagai orang Bali ya. Kemarin mereka mencuri ATM, tidak pakai helm, ya perlu dideportasi juga. Contoh nih, saya ke luar negeri aja, saya diperketat aturannya. Itu loh. Kenapa dia ke Bali tidak diperketat? Harusnya diperketat karena ini wibawa negara kita. Itu maksud saya. Artinya inilah perlu pemimpin yang paham budaya, yang paham tentang Balinya. Siapa itu? Yang bilang itu Pak Master. Saya tertarik ini. Ini. Saya ingin nyambung dengan yang dibilang Putra. Di Thailand kan seru nih. Ya rame ya. Kita harus punya berapa? 6 juta? 6 juta sampai 9 juta. Apanya? Kalau masuk harus Thailand, punya istilahnya deposit apa? Punya cash money. Nah, cash money ya. Jadi kalau mau masuk Thailand harus punya cash money dengan angka tertentu. 6 sampai 9 juta kalau nggak salah kalau dirupiahkan. Nah, itu menjadi pilihan dari sebuah negara yang berani bahwa mereka ingin memastikan siapa yang datang ini lu punya duit kan gitu. Iya. Nah, pertanyaannya di Bali kita bakalan begitu nggak? Karena mohon maaf saja, saya asli Mas Ubud. Ketika kita bicara Ubud, saya beberapa kali ketemu dengan beberapa peneliti yang berasal dari beberapa negara datang ngobrol ke rumah dan juga ketemu dengan beberapa Wisman yang memang mereka cari duitnya di Bali. Jadi bukan berwisata, tapi mendirijen teman-teman mereka yang datang. Nanti menjajah kan? Menjajah ekonomi Bali gitu. Nah, ini hati-hati juga karena biar nggak kemudian kita bangga nih Exodus keluar. Kemudian menjadi tenaga kerja di luar negeri, saya tidak menyalahkan dan itu betul. Ayo kita siapkan. Tapi pertanyaan ketika Anda pulang ke Bali jadilah owner. Jangan kemudian mental
pekerjanya yang kemudian dibangkitkan. Oke. Anda harus jadi owner. Maka dari itulah saya dukung ketika deportasi 194 WNA tahun 2022 dan tahun 2023 mungkin lebih banyak lagi deportasinya. Oke. Karena mereka-mereka yang dideportasi itu Wisman yang melanggar aturan. Ya. Yang perlu ditegaskan. Ya, itu- bahwa Bali ini tidak perlu yang demikian. Ya, itu Bali memang ini perlu menjadi orang concern kita bersama. Harus. Kalau mau balik ke arah kualitas ya. Ya, oke. Quality tourism. Saya dukung Ini itu. luar biasa perbincangan kita, tapi kayaknya kita harus di penghujung. Tapi nanti kita akan sambung lagi Eka dan Ketut Wira. Ini anak-anak muda Bali yang luar biasa. Saya banyak dapat Stokaris. insight hari ini dari Eka, dari Ketut, dan ini mungkin juga mudah-mudahan menjadi hal yang bisa memberikan masukan yang positif lah untuk siapapun nanti pemimpin Bali ke depan, siapapun nanti nahkoda Bali ke depan, karena tentu nahkoda tidak bisa berlayar tanpa ABK. Nahkoda tidak bisa berlayar tanpa peralatan dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah punya kapal, kita sudah punya peralatannya, ABK juga ada. Nah, perlu juga nanti nahkoda yang tepat. Ya, ABK kan? Ya. Ayo bersama Ketut. Ayo bersama Ketut ya. Ya, ini atau ada mungkin singkatan yang lain. Nanti kita carilah. Atau mungkin ada bau-bau Pak Kosternya gitu kan. Kita tahu juga gitu kan. Ya. Tapi saya pengamat kebijakan. Ya, nanti kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Ya, semoga siapapun yang menjadi gubernur Bali nanti mampu menyerap juga suara-suara anak-anak muda yang luar biasa, karena yang siapa tahu juga nanti mungkin ada kalau dulu kan di era Pak Jokowi ada staf khusus milenial, ada nanti siapa tahu nanti di Bali juga ada disiapkan harus staf ada. khusus, staf khusus. Mungkin calonnya siap sudah ada di Gimleka ya. Karena sudah dokter ya? Oh, enggak, belum. Sudah S2. S2. Sudah dosen beliau. Ya, oke kita Saya setuju ini. ada staf khusus milenial. Nanti Sudah, mungkin siapapun Bali satu jawabannya. bisa memberikan listnya mungkin nanti kepada Oh, iya. siapapun gubernur kita. Oke. Tapi tidak mencari jabatan. Tapi ini pengabdian. untuk Pengabdian Bali. ya, pengabdian. Kita ingin membela Bali sebenarnya. Ya, artinya dibayar nggak dibayar ngayak lah kan begitulah. Pengabdian. Karena di organisasi sudah biasa kita. Ya, Urusan Bali. siap, terima kasih. Sukses semua Oke. Riki, Siap, Eka, Li. sukses semua Iya. Ketut Wira. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Iya. Salam Bali 1.